Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bukan benar? Kue talam roti apa gitu Pak? Kue talam gitu. Kue talam roti tenggu yang menjak salam untung masuk surga, amin. Yang itu menjak salam kamu nanti itu Pak. Banyak orang kini matuo, banyak orang kini matuo ubur ikan lele. Dijawablah salamnya le. Apa ulang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati barisan ini imamah, imam khatib, bundokan duang, barisan apa-apa, barisan ibu-ibu, pemuda-pemudi yang sempat hadir pada malam yang berbahagia siang Bapak. Sebelum kita lanjut mengaji matuo, izin kita Bapak ya. Sebelum kita mengaji, banyak orang tak kenal maka tak tahu. Tadi sebenarnya disampaikan datuk kita siapa yang memberikan pengajian, tapi tadi kurang doreng. Mungkin Mak Tuo banyak yang bertanya-tanya, yang berbisik-bisik, siapa kamu yang dapat itu kan? Kalau Pak Tuo bukan, bapak-bapak kita bukan, mama-mama kita bukan, mungkin tak tahu. Karena 2 kali Bu alhamdulillah mengisi khutbah Jumat di masjid yang kita cintai. Diizinkan Pak, kita beberapa menit memperkenalkan diri. Ini rumah tu orang Siku lah ya. Orang Tanjung Bokong. Siapa nama ini ibu? Samsudin. Tahu rumah tu ya? Tahu berapa tu apanya? Dengan jangan kenal buat matu rumah anak Bunda Dewi. Jadi ingin aku berbini, berbini sama orang Sundari. Siapa bini itu yang sedang merekam yang gadis komen. Jadi coba itu yang di belakang. Menantu Pak Asramat. Alah 5 bulan alhamdulillah. Boleh kenal ni matu. Jangan awak belum sana kan. Dia awak sama awak juga ya Pak Tu. Ngompek kali Pak Tu bujang ke rumah. Boleh disuruh lagi. Menanya. Karena lain dua kerja di sini. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, yang pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Kita bisa ke masjid karena nikmat Allah. Syukur itu kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, doa syukur. Syukur itu bahasa Arab yang kalau artikan ke dalam bahasa baru syukur itu artinya adalah berterima kasih. Berterima kasih Pak. Kalau artikan syukur itu
secara syariat mempergunakan segala nikmat yang diberikan Allah kepada hal-hal yang diridai Allah. Alhamdulillah kini kita dapat termasuk orang yang bersyukur kaki wa langkah kita masjid karena wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diridai Allah. Tangan bari itu dulu wa ayun dia masjid. Mungkin umat-umat kami mak tua dah dari pagi dia sibuk membuat boka. Alhamdulillah banyak boka di sini. Pokoknya mungkin dia berbuyan sini. Laya garagar, lagi menondeh nampak lah dari pagi. Boku ya atau boku mak tua? Boku tempo ke sawah tadi. Dia menyongsong untuk memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah. Baik itu boleh dengan telinga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu. Telinga malam kini buat penggunaga untuk mendengar kajian Maulid Nabi. Itu cara kita bersyukur. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur kalian kepada Allah ku tambah nikmatku. Tapi kalau kufur kalian, indo kalian untuk nikmat untuk hal-hal yang positif kepada Allah, maka azabku sangat pedih. Itulah kalau saya muslimin. Kalau bersyukur kepada Allah ditambah nikmat Pak. Bisa jadi nikmat itu diberikan Allah wa keturunan yang soleh-solehah. Jadi nikmat Bapak Indo hanya sekedar uang titik samir. Bisa jadi diberikan wak kesehatan yang biologi, kawen wak Pak matua lah Indo sehat ya. 50 baru umurnya lah tolong tak. Awal mungkin lah 60 lah 70 masih sehat, masih kuat baru bersawah. Nah, itu nikmat Allah. Tanda kita mensyukuri nikmat Allah itu. Tapi kata Allah matua, kalau awak Indo mensyukuri nikmat Allah itu, Allah Indo sebut secara khusus. Tapi Allah sebut secara umum, inna azab bila syadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bisa jadi matua disabui Allah nikmat. Bisa jadi matua dikurangi Allah nikmatnya. Makanya alhamdulillah itu yang berada di masjid yang kita cintai, termasuk malam ini mensyukuri nikmat anggota badan yang diberikan Allah kepada kita. Selain itu kaum muslimin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan kira-kira Pak, ikulah tujuan wak Maulid Nabi Pak. Kalau kini wak tanya anak-anak wak lebih hafal diorang oleh Pak logo-logo yang lain di TikTok, logo-logo yang lain di media sosial. Salah satunya cintaku hanya kamu. Coba tanya anak-anak hafal ya. Ustaz bisa berapa? Ya bisa juga hafal. Lewat di beranda. Lewat di beranda hati. Sama-sama apa ibu? Bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
berbeda di buaya-buaya yang lain. Buaya yang lain mungkin mulai pakai teks. Nah, kalau aku lah ikut gue, ikut langkah-langkah kalau jualan biasa mau lagi 2 jam mungkin waktu gue sanggup kira-kira itu 2 jam mengaji, melatih jam boleh sanggup begitu, melatih subuh, aku yang sanggupnya, aku tahan dulu itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang selawat boleh pakai Sayyidina, boleh Indo pakai Sayyidina rancak, Indo pun pakai Sayyidina sah. Sallu ala Nabi sambil jelas sahabat. Jangan sampai gara-gara khilafiyah bapak matuo awak bercokak. Yang salah itu kan, yang salah itu orang yang Indo anda berselawat. Kalau ada orang yang pakai Sayyidina disalahinnya yang pakai Sayyidina. Yang pakai Sayyidina disalahinnya yang dipakai Sayyidina. Di masjid itu apa patuh lagi pakai Sayyidina begitu. Lain. Kalau ditanya pun kami Pak lain pakai Sayyidina. Siapa yang menyebut? Yang menyebut Indo Abdi Kurniawan itu. Yang menyebut Rasulullah sendiri dalam hadis sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Sayalah penghulu anak cucu keturunan Adam. Hadis sahih riwayat Muslim. Kadang apa? Kadang tuh bocoka bodoh gara-gara kunut. Yang abang pakai kunut, yang adik tidak pakai kunut. Berdebat mulai dari jam 10 malam sampai melaki subuh dalam mengaji dalam masjid. Berdebat gara-gara itu. Akhirnya apa? Kau tidur berdua lagi. Akhirnya sembahyang subuh 3, debatnya oleh selesai. Itu kini kita Pak. Banyak itu mempermasalahkan hal-hal yang khilafiyah. Kalau khilafiyah matu bahas itu kita selesai. Masing-masing kita punya mazhab, masing-masing kita punya rujukan. Biarlah kawan kita dengan rujukan ini awak jalankan puluh apa yang awak amalkan selama. Lain orang Pak matuh sudah ya sembahyang ono sono berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ono boleh punya boleh. Apakah sah? Ada puluh orang Pak yang laku di masjid baru mungkin sudah assalamualaikum berzikir bersama-sama. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sampai doa. Boleh. Makanya Pak yang pertama sekali janganlah bocokak gara-gara masalah khilafiyah itu masalah-masalah yang Indo selesai. Banyak imam mazhab, alai ompet mazhab. Apa yang biasa lakukan itulah yang dilakukan. Jangan saling menyalahkan. Bapak Ibu sidang Maulid Nabi yang berbahagia. Lain pula kaum muslimin sutek bukan ustaz ya, dulu sutat yang mengecek Maulid Nabi itu bid'ah, yang mengecek Isra Mi'raj itu haram, yang mengecek tahlil untuk orang yang meninggal sia-sia. Itu sutat yang baru belajar. Saking tinggi ilmu menyalah-nyalah dewa. Padahal Pak apa? Kalau ini Pak mengaji Maulid Nabi malam banyak kita yang lupa Nabi. Jadi kita perlu menambah kaji masuk. Kalau masalah Rasulullah mungkin lebih dulu lama tahu pada kami. Mak tua lah berapa umur? Lain risiko yang lah umur 70. Nah lain kami 25 baru umur. Seperti itu sudah sampai kan. Kalau masalah dibaca lebih dulu lah tua tahu sejarah Nabi. Lebih dulu lah Pak tua tahu sejarah Nabi. Tapi apa tujuan Pak membaca sejarah Nabi? Mau ingat dia yang lupa. Itu. Mau ingat dia yang lupa sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW.
Terus ulama Korea ini mengecek Maulid Nabi itu bid'ah. Ini pakai HP itu bid'ah. Padahal Nabi itu kan pakai HP. Siapa ya? Ini pakai motor, pakai Honda, lebih bid'ah. Padahal Rasul itu kan pakai Honda, pakai unta Rasul itu, pakai kereta. Bapak Ibu sidang Maulid yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu lai pulau lah. Sukat-sukat lo yang ngecek. Ini kan bagi terlalu dimuliakan Nabi dulu. Nabi itu kan sama bawahnya, sama bawah. Mengaku diperingati dulu. Ini memperingati ulang tahun anak boleh. Pakai kue, pakai lilin. Selamat ulang tahun di tiap bulan meninggal anak. Boleh mana? Tapi ketika kita memperingati Maulid Nabi, indolah kue segala, indolah lilin segala, hanya sekedar untuk mengingat kembali bagaimana Rasul lahir, bagaimana Rasul perjuangannya untuk Islam sampai Rasul meninggal. Itulah Maulid Nabi itu. Lah yang mengecek Maulid Nabi, lah yang mengecek Maulid Nabi, mana tu kira yang betul Pak? Maulid. Kalau Maulid itu membaca sejarah Nabi sejak Nabi di kandungan ibunya sampai Nabi meninggal. Itulah insya Allah yang kita boleh. Yang kita undang balik dengan tu. Aku dah ilmu dengan tu. Mau ulang-ulang gitu ya. Kalau Maulid hanya sekedar menginformasikan bahwasanya yang lahir itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Maulid. Maulid artinya itu anak yang lahir itu Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, apa buktinya Pak awak berbeda dengan Nabi? Setidaknya Pak lain 3 bukti awak berbeda dengan Nabi Pak. Yang pertama buktinya ketika Aminah. Siapa Aminah Pak? Siapa Aminah? Ibu nah? Itu banyak yang lupa. Ketika Aminah mengandung Rasulullah, Aminah lupa Indo buncit porong Indo. Indo karena Aminah tu merasa sakit Indo. Kalau gitu di kandungan ibu mana mak tuang? Buncit kan? Buncit porong ibu. Kalau tak ada orang mengandung dong, lajuan mengandung porong goda, pakai selewal lepis, pakai baju ketat, labak koncet. Tapi risiko insya Allah wali alhamdulillah soleha mau soleha. Amin. Kalau Aminah ibu Nabi itu Indo yang pernah merasa sakit itu, bahkan porong pun tak terasami. Mengapa? Karena yang dikandungnya adalah cahaya nur. Perbedaan itu Pak. Oh lain Nabi Adam dan lain Nur Muhammad utusan dia di aras Allah Pak. Walaupun Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tapi nurnya juga lain dari dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa beda dengan Rasulullah? Ketika Rasulullah lahir, injolah dalam keadaan berkhitan. Tahu Pak tu berkhitan ya? Awak sunat, awak dulu sunat tak? Awak sunat ketika kelas SD. Kelas 5 SD yang laki ya. Tapi Rasulullah beritu kesucian Rasulullah itu lahirnya lah dalam keadaan berkhitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa beda dengan Rasulullah? Awak sekayu-kayunya awak, setinggi-tingginya pangkat awak, yang bisa menikah cuman maksimal ompe orang. Ompe orang boleh apa? Yang ompe itu pun masih berbeda. Ulama tafsir menafsir ini masih kontroversi. Rasulullah itu begini Pak. Nah, yang penting lebih dari ompe Pak tuh. Dua boleh begini. Itu istimewa Rasulullah. Kami dulu Pak belajar di perkuliahan, datang guru kedusi, datang dosen kedusi, mencoleh tentang bulik poligami lo, apa kece ibu? Ibu lo menafsir di ayat itu secara kontekstual Pak.
Ibu gue menafsir ayat gue secara tersirat. Memang wak baca ke ibu dari berusia. Wak baca ayat gue memang secara tersurat ke ibu boleh lelaki poligami, boleh lelaki suami, boleh berbini ompe orang. Tapi syaratnya harus adil nih bu. Secara sejatinya Pak, awak pun bisa adil Pak. Itulah yang bisa adil Pak. Layan awak berdua yang surah rajin patuh, yang surah agak mada, tentu lebih sayang lah yang pengen rajin patuh ya. Ya. Lebih sayang lah yang rajin dulu. Lain ini awak berdua yang surah hitam pahit tapi elok hati. Yang surah hitam manis tapi busuk hati. Mana tu kira lebih sayang lah. Biarlah hitam pahit, yang penting elok hati. Ya, itulah kecil. Kalau orang bisa adil secara kasih sayang, Indo boleh kalian menikah lebih dari orang ini ibu dosen polisi. Lain pun datang dosen lelaki Pak, itu memang kami alami dari perkuliahan dulu. Datang dosen lelaki menjolaki ayat yang sama, apa yang kecil? Ikutan doa mengamalkan ayat Allah. Kalau lagi secara materi, walaupun orang adil secara hati, itu mengapa? Silakanlah aku bini lebih dari surah orang. Setuju kira matua? Mana matua? Setuju? Nah, belum Thomas tu matua. Kan setuju ni. Lontok, untuk mengantuk, untuk mengaku gini lah. Kalau polisi burung mengecek dia dulu ya dong. Sebelum adil saya mau, mana dia bisa adil Pak? Dia bisa adil secara kasih sayang, mungkin secara finansial bisa adil, secara adil. Tapi dalam hati dia bisa adil. Itu masih kontroversi. Rasulullah Pak dalam suatu riwayat dua boleh bini. Yang pertama siapa nama bini Rasulullah? Khadijah. Ketika itu Rasul masih berumur 25 tahun. Khadijah tua berapa umur? 40 tahun. Nah, itulah yang namanya cinta tidak memandang usia. Berapa selisih umur? 50 tahun. Ini lah itulah fonis dokter Pak Do. Kalau lah berumur 35 tahun berusia jangan mengandung aja leh. Indo elok untuk kesehatan. Ya enggak? Kalau lah 35 tahun atau dilarang dokter mengandung. Karena Indo elok untuk kesehatan. Khadijah 40 tahun pada umur dapat keturunan dari Rasulullah Allah. Dua lelaki untuk berusia elok. Kata Allah. Tapi anak lelaki Rasulullah meninggal sama Pak Sobaci. Kalau yang itu tinggal anak berusia sama yang yang kedua Pak Duo, istri Rasulullah itu bernama Saudah. Saudah itu sifat ini suka berborak, ini suka bercanda. Itu sengaja baca Pak. Karena Buya Maulid itu kajian Maulid jarang baca. Itu kan sekalian tahu nak bacanya. Minyak dia lagi. Kau dapat tak ikut anak tua bapak tua. Ketika Pak Tua sedang galau, ya, sedang bersedih, tidurlah Pak Tua itu. Itulah yang dilakukan Saudah. Ketika Rasulullah sedang sakit, ketika Rasulullah sedang tidak baik-baik saja, Saudahlah disuruh orang untuk menghibur Rasulullah karena banyak lucu. Nah, itu Saudah. Yang ketiga, siapa Rasulullah yang ketiga Pak? Aisyah putri Abu Bakar. Aisyah bapak sifat inyo bijak, pintarnya, sehingga para sahabat banyak bertanya ke Aisyah tentang masalah-masalah, terutama masalah-masalah polusi. Apalagi ketika Rasulullah lah meninggal itu banyaklah sahabat bertanya ke Aisyah tentang hukum. Inilah yang paling pintar istri Rasulullah. Yang keempat Pak siapa begitu? Hafsah nama. Nah, itulah tujuan kita maulid Nabi itu Bu. Hafsah putri Umar bin Khattab. Hafsah bapak tua sama je Umar sifat. Sama-sama tegas, sama-sama pemberani.
Walaupun Hafsah itu matua tegas, Indo pernah sekalipun menghardik Rasulullah. Waktuan yang matua Rasulullah itu makan lembut. Rasulullah marah. Ketika asin masakan bini dimakan juga pada hotel pagi untungnya. Ya, kalau matua kan Pak Tua. Kalau Pak Tua itu mana Pak Tua? Kalau asin itu asin mana yang mana begitu? Sampah yang tinggal. Nah, sampah yang tinggal. Rasul begitu. Begitu pula bini. Selombe-lombe Rasul Pak Tua, Indo pernah Hafsah go lebih tinggi suara daripada Rasulullah. Nah, itu yang kompet. Yang ke-56 siapa nama Matua? Zainab. Zainab yang pertama putri Huzaimah, yang kedua putri Jahsi. Sama nama Matua, sama pula sifat, sama-sama dermawan, sama-sama pemurah. Ialah dia bukti. Kok bisa saudara itu diberikan kepada untuk menolong agama Islam? Nah, itu yang kelima yang keenam. Yang ketujuh lain nama Ummu Salamah. Ummu Salamah sama sebenarnya dua bulan juga Aisyah. Sama-sama bijak, tapi lebih bijak Aisyah. Kemudian yang saudaranya lain nama Juwairiyah. Juwairiyah itu banyak pengaruh Pak. Banyak budak-budak yang masuk Islam, pandai yang mengecek, pandai yang membujuk orang supaya bisa masuk Islam. Waktu singkir sambil. Kemudian lain Sofia, lain Ummu Habibah. Itu yang takjub Bapak. Sofia dan Ummu Habibah mengaku dinikahi Rasulullah karena laki jo ayah yang terdahulu meninggal di medan perang. Ibu Rasul dinikahinya lah sama nasib. Dan yang takjub Bapak, yang takjub lama tua, orang Ummu Habibah tadi Indo pernah mengambil kesempatan. Beda di film Indonesia di matua. Kalau sinetron matua ini entah. Beda di film-film Indonesia. Kalau film-film Indonesia, ya tahu ya laki yang membunuh calon laki lalu. Terpaksa yang menikahi laki yang kena untuk merebut harta, untuk membunuhnya. Oleh tadi walaupun Islam yang membunuh ayah kandung suami sebelum, tapi tetap loyal, tetap setia ke agama Allah. Nah, kalau sinetron matu bintang tahu ya kan begitu pilihan-pilihan matu ya begitu. Kemudian kedua yang ke-11 itu lain nama Maimunah. Maimunah sama sifat Njo Hafsah. Maimunah tegas lah. Dan yang terakhir Pak lain nama Maria. Maria juga yang dinikahi Rasulullah. Dan sama Maria berapa lain keturunan Rasulullah, laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Tapi meninggal juga di umur 9 bulan. Jadi di antara dua bulan bini Rasulullah cuma 2 orang yang menghasilkan anak. Yang pertama Khadijah orang murana tadi, yang kedua istri yang terakhir Maria. Seluruh ini adalah keturunan. Dan perlu kita ingat Pak, Mbak Tuo, ketika Rasul menikah dengan Khadijah, Indo lahir Rasul poligami. Bila Rasul poligami, ketika Khadijah meninggal. Itu perlu Mbak. Perlu apa itu sifat-sifat bini Nabi supaya bisa dijadikan role model. Pak orang kini role model. Kalau anak gadis itu gue tahu ya Pak role model. Apa role model nak? Role model. Lahir role model Ronaldo. Laki juga banyak Ronaldo role model. Lahir role model Sahidi. Artis-artis. Jadi role model itu suri tauladan. Banyaklah membaca sejarah tentang Nabi supaya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai kita ketika Abdullah menikah Jo Aminah. Abdullah bapak orang terpandang di masa ini. Eloknya Abdullah itu siapa? Ayah Nabi.
Aminah pun matua orang elok, suci, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Hingga dia pernah bergaul dengan lelaki. Menikah orang tu, yang elok sama yang elok mendapat keturunan yang elok. Tapi banyak juga yang bertua kan. Ayah elok, rumah elok, tapi anak yang orang elok. Itu cobaan bagi mereka. Bagaimana Nabi Nuh dulu? Nabi Nuh, Nabi dah kira anak yang kafir. Siapa nama Kan'an? Itu cobaan. Ketika menjelang 6 bulan usia kandungan Aminah lah bermimpi sebenarnya Pak Aminah bahwasanya kelak anak yang dikandungnya akan menjadi orang yang berpengaruh di masanya yang akan datang, akan menjadi tempat bertanya orang banyak. Indora Pak sudah bermimpi Aminah nak bercerita ke suami, meninggal ke suami ketika usia kandungan 6 bulan. Nyo ibu hamil tu makto manjo dia semua. Tu manjo lah. Meninggal lagi. Manjo. Lebih manjo daripada yang ibu hamil. Itulah yang ditanggung Aminah sampai melahirkan. Sampai melahirkan alhamdulillah sehat-sehat ini Pak. Dan kebiasaan orang Arab Mekah itu Pak, kalau lagi anak yang lahir, datanglah orang-orang dari Arab kedalaman untuk menjual air susu. Mengapa? Karena kalau di Mekah itu asli Arab ya Pak. Lah banyak orang-orang datang untuk beribadah di Mekah. Itu asli lah bercampur-campur. Dan orang percaya untuk memberi dia anak untuk menjadi ibu susu karena amanah biasa. Datanglah Halimatun Sa'diyah. Siapa Halimatun Sa'diyah Pak? Ibu susu Nabi. Ke rumah Rasulullah. Apa kecil Halimah? Halimah rumah tua itu pun ibu pipi ada. Dan orang yang mengambil jasa susunya itu mendapat pipi. Apa kecil Halimah? Indolai anak yang datang. Ikut diterangkan yang mengecek dia Haris lelaki masuk. Indolai anak lelaki ikutnya terakhirnya lah dapat orang satu anak yang lain. Bagaimana berkira ini anak yatim. Lain tak buat pinti orang tua. Itu mengapa kecewa suami. Bawa sambil pulang. Mudah-mudahan dimudah dia urusan. Ayo gitu ni makro. Yang selama itu unta, ya hewan ternak Halimah rumah kuring ketika ini merawat Rasulullah goput unta itu. Elok ibu Halimah rumah tu. Elok Rasulullah. Bahkan ibu Halimah itu sampai yang elok Rasulullah tu bang. Tetangga Halimah pun mendapat kebaikan daripada Rasulullah. Melihat itulah 2 tahun menyusui waktu memintalah Halimah kepada Aminah. Aminah, akulah sayang sungguh kepada Muhammad. Boleh diperpanjang langsung. Aminah orang elok Pak, benar yang menolak. Enggak enakan orang. Kalau bahasa kami enggak enakan. Dulu mak yang menolak. Silakanlah. Sampailah Nabi berumur 5 tahun makhluk. Diasuh dengan Halimah dan laki. Ketika Nabi berusia 5 tahun memasuki 6 tahun, nampaklah di Saimah Pak tu bahwasanya Nabi itu kecil dikeroyok 2 orang laki-laki. Ditinju 2 orang laki-laki sampai berdarah dadung. Mengadulah Saimah. Saimah itu siapa? Anak kandung daripada Halimatun Sa'diyah. Mengejeklah Saimah ke Halimatun Sa'diyah. Mak, itu Muhammad tu. Ibu bisa jadi dewa di rumah. Bekon celaka biar orang tua berdarah. Itu adalah kena tinju, kena bola dadung. Lah berdarah-darah nampak buka dia ni. Melihat itu, bolehlah bersigur pergi pada Halimah. Melihat Rasulullah rupanya iyo makhluk. Lailah tanda gores di situ Nabi. Rupanya makhluk itu kena keroyok Nabi dulu. 2 orang malaikat yang menyerupai laki-laki datang untuk membela Rasulullah, membela dadung. Untuk apa? Untuk mensucikan hati Rasulullah dari penyakit-penyakit hati. Nah, kalau beda awak dengan Muhammad tu Pak. Kalau awak mengaku banyak sifili kalah, itu dikurasi hati awak.
Kalau Rasulullah lagi 3 kali mempersingkatkan ini, sehingga Rasulullah jadi teladan bagi ashabnya. Dalam apa kaum muslimin dan muslimat, diantarkanlah balik Nabi go pulang ke tempat Aminah. Minta maaf lah alimah, maaf ya lah celaku anak Ali Asapo, anak Aminah diriku. Iku alaikan Dolores. Kecek saya mah tidak berdarah-darah, tapi aku pun bingung, mulai berdarah, tapi boleh saya. Apa kecek Aminah? Di Aminah orang elong atuh Indo mengampun. Terima kasih kali mau tahun lah mengasuh anakku. Indo lah mengatur. Beberapa bulan setelah itu dibawa Aminah Nabiku untuk berziarah ke makam ayah. Sudah berziarah di makam atuh. Di perjalanan meninggal pe Aminah. Di saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun. 6 tahun lah betul umur. Saya cimpiat. Tika baru betul. Saya cimpiat Nabi Muhammad. Pulalah Nabi dengan berbantu ibu. Akhirnya bagaimana betul cerita. Diasuhlah Nabi Muhammad dengan kakeknya yang bernama siapa nama Pak? Abdul Muthalib. Itu pun yang dalam matu 2 tahunnya. Ya orang tua lah. Dalam mau meninggal 2 tahunnya dia asuh. Kemudian bertinggal apa tu ke paman Nabi. Siapa paman Nabi nama Pak? Abu Thalib. Paman Nabi itu banyak pada Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu paman yang kokidai. Diasuhlah sama Abu Thalib sejak Nabi berumur 8 tahun. Dan ketika berumur 12 tahun Pak Nabi pun enggak ada berbaring-baring sama dia pun di kasur. Nak soto mengembala dia paman. Mengeceklah Nabi itu ke paman. Paman, aku nak soto mengembala. Ini keragu dulu ni paman. Di rumah sana Muhammad. Itu adalah Muhammad. Beda orang ini Pak. Orang ini anak-anak apa? Pulang dari sekolah sampai malam di kodai. Mengapa kerja di kodai? Main wifi. Main wifi. Lebih hello matuan tapi anak ke pesantren. Pondok ke pesantren supaya lebih aman. Eko disimpan tidur banyak. Iko yakin ada yang percaya dalam itu. Ada orang situ. Lain matuan anak-anak sekolah ke pesantren buku hijau. Umma aku boleh lah. Apa kecil rumah? Payah orang mereka mandi. Payah orang mereka makan di situ mandi. Akhirnya sekolah nak kesenawnya. Sekolah nak kesenawnya disuruh mandi lebih payah dulu kesan Pak. Suruh mandi lah le. Amain hati tak apa dipikir itu. Makan lah le. Orang je ya. Sampai akhirnya terapi berpoin. Lebih apa orang nak tu? Onda anak itu pesantren, umat melarang. Akhirnya doa umat itu terkabul. Payah jadi mandi, payah makan. Indo semua yang pengen berbicara senangnya. Nah itu lagi rancang aku sekolah dia anak pesantren. Pondok dia, cari pondok yang memang di pondok dia anak. Indo lah mau nak tua, berdaya sekolah mungkin kini main-main ML dia. Tahu tak tu ML ya? Main-main game, lu tahu. Ini main-main ML ya, main-main PUBG ya. Indolah mau besok dan sekolah hilangkan dia jadi online. Kadang-kadang bangga aku apa tuh? Aku semenjak siapa anak aku dibeli di hati Indo lah ya keluar di kamar sami. Mengapa di kamar di tangga lah belajar gak kosen akan dirinci. Kolak perusahaan. Kalau dulu lah kau gereja menyembah-nyembah patung. Kalau kini ni kau tak iko yang membuat lalai. Bila membuat lalai ketika tidak digunakan kepada hal yang benar. Lalai gara-gara itu. Bapak ibu yang berbahagia, jadi lebih selamat buat sekolah adalah anak ke pesantren. Kemudian Pak ketika Nabi kembali dari cerita Nabi tadi, berjalanlah Nabi Jo Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Berjalan Nabi di paman itu Pak, rombongan nampaklah Ibu Hairah. Ibu Hairah apa siapa Pak?
Buhairogo pendeta orang Nasrani. Nampaklah di Buhairo, sebanyak ikut orang yang lewat ke si Buhairo. Rombongan ikuti yang dinaungi awan. Awan juga menghari awan, sehingga lu beri panik orang. Penasaran Buhairo Pak, dipanggil orang duku aku ke gereja. Dipanggil orang besar ke gereja. Awal Nabi Muhammad menunggu di luar, karena Nabi Muhammad masih 2 tahun. Anak-anak baru boleh masuk ke gereja waktu itu. Dicek-diceklah Abu Thalib, diceklah kawan Abu Thalib, kurang biasanya. Kemudianlah yang tinggal di luar lain. Ibulah dulu, nanti ibulah Rasulullah Pak. Ibu Rasulullah, 5 minitnya Buhairah itu Pak melihat Rasulullah. Lah kenal ya kalau itu Nabi terakhir. Kita ni Buhairah lah, pasti Nabi Muhammad kan. Dia betul Pak. Dari mana Bapak tahu? Dipanggil Abu Thalib balik. Abu Thalib sudah makan. Dipanggil Abu Thalib balik. Siapa ayah Pajaro? Abu Thalib mengakui ayah. Aku kecil Buhairah dan Batu. Ibu yakin apa ayah ada. Ayah ada meninggal ketika ini dalam kandungan. Ibu pun tak meninggal ketika ini berusia 6 tahun. Abang bertanya lebih tahu berapa daripada akunya betul. Iya kan? Jawablah lelok. Iya. Mengaku Abu Thalib. Dari mana Abang tahu? Apa kecil pendeta? Sesungguhnya berita tentang Muhammad lah lain di kitab Injil kan. Dek pendeta gue lupa disuruh lah orang berbalik pulang. Jangan lupa ikut samlai di Buhairah. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi sedang menunggu kelahiran Muhammad. Mereka dibunuh Muhammad pulang. Apa itulah orang kafir itu mengenali Rasulullah, tak mengenali anak Asyura. Tapi orang beriman. Itu. Tak mengenali anak Asyura. Nampaknya ciri-ciri di Injil umat alis mata Nabi Tuhan. Matunya buka jernih, rancak. Misal aku cengin di mata Rasulullah. Kalau awal udah kira ke mata kawet ciri mata yang nampaknya. Ciri matunya apa kan? Tapi kalau aku cengin di mata Rasulullah bisa aku cengin itu. Mata orang itu bisa nampak wajah jernih. Wajah Rasulullah indah panjang, indah lonjong. Indah panjang, indah bule. Indah lurus, indah keriting, tal-tal. Uli emosi, putih. Nah, melihat ciri-ciri itu misalnya Pak, tahulah Buhairah bahwasanya ini Nabi terakhir. Masalahnya Buhairah yang kebujang apa? Itulah yang paling bujang. Nabi Yusuf yang paling bujang, lebih bujang dari Muhammad Pak. Tak ada Nabi Yusuf. Adalah orang yang paling bujang ketika itu. Sampai ini banyak ulama-ulama gitu bulan budi bolak 3 setengah itu untuk Nabi Muhammad sadonya bulan juga. Seperempat itu untuk Nabi Yusuf. Seperempat lah itulah bagi-bagi. Kadang-kadang yang bujang, kadang-kadang yang buruk kan. Kadang-kadang yang hitam, kadang-kadang yang putih. Nah itu nasib-nasiban. Tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Pak di umur 25 tahun cerita itu aku singkirkan ni. Kalau apa baca saya sampai 2 jamaah ngaji Pak. Di umur 25 tahun menikahlah Nabi dengan Khadijah yang awak jolek tadi. Umur 40 tahun matu syukurlah Nabi ko berdiam-diam. Kalau bahasa awak suluh. Umur 40 tahun matu yang lah suluh itulah dalil tu. Tanyalah ke matu yang itu suluh itulah dalil. Kalau bahasa Arab uzlah. Syukurlah Nabi ko berdiam diri di Gua Hira selama 40 hari menjelang diangkat menjadi Nabi. Syukurnya berdiam diri, kemudian ketika di pertengahan minggu menjelang 40 hari datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Apa wahyu yang pertama Pak? Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Semenjak Nabi Muhammad tetap diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semakin banyak cobaan, semakin banyak yang membenci Rasulullah. Sebelum Abu Lahab itu begitu benci ke Muhammad Pak.
Bahkan ketika lahir Nabi, Abu Lahab boleh lari gembira menyaksikan Nabi lahir. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, diumumkan Nabi lah di Bukit Safa bahwasanya ini utusan Allah. Sejak situlah benci sungguh Abu Lahab kepada Nabi. Sejak itulah benci sungguh Abu Lahab kepada Nabi. Bapak Ibu yang berbahagia, kecil Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kecil Allah, telah ada suri tauladan dalam diri Nabi itu Pak, yang bisa kita tiru, yang bisa kita jadikan role model. Akan menjadi pertanyaan dia Pak tuh, mengapa Nabi Muhammad yang jadi contoh? Banyak nabi-nabi senior Pak. Mengapa Nabi Adam yang menjadi contoh teladan? Nabi Adam itu oleh kesalahan, sebuah kesalahannya itu memakan buah terlarang yang nama buah kuldi. Sudah yang memakan buah terlarang dicampak ke Allah ke bumi Pak. Nah itulah sejarah mengapa ke bumi. Itu di sejarah. Sebuah kesalahan Nabi Adam menyebab itu menangis ratusan tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa ya Allah ratusan tahun baru diampuni Allah dosa. Awak tak berapa kali dosa? Makan fikir orang. Coba menyogok, memakan yang haram, memakan fikir anak yatim. Tapi mudah-mudahan itu yang lain ini seperti itu Indolah yang baik. Amin. Didoa. Yang kedua Pak, mengapa Indo Nabi Nuh yang menjadi teladan? Kan menjadi pertanyaan dewa. Padahal hidup Nabi Nuh. Nabi Nuh Pak lagi kesalahan. Hampir 1000 tahun Pak Nabi Nuh berdakwah. Indo lebih dari 80 orang yang mengikutinya. Indo lebih 80 orang jamaah Pak, 80 orang ya. Apa yang sahabat Nabi Nuh berdoa ya Allah Indo tak itu. Turunkanlah azab untuk masyarakat itu. Turunkanlah azab untuk umat itu. Akhirnya diperintahkanlah Nabi Nuh untuk membuat kapal boda. Untuk membuat kapal boda. Kemudian lah banjir hari berdoa Nabi Nuh untuk keselamatan anak Kan'an. Apa Nabi Nuh? Ya Allah, selamatkanlah putraku, yaitu yang bernama Kan'an. Ambil Allah di situ Pak. Apa yang meminta azab, apa pula yang meminta anak dan selamat. Memang anak Bang. Tapi Kan'an tu Indo beriman, maka Indo termasuk umat baik dari situ. Menangis pula Pak Nabi Nuh mulai 300 tahun menangis. Berdoa ya Allah, baru mengampuni dosa. Sebuah ni tak kesalahan Nabi. Awak berapa baik salah. Sebuah-sebuahnya. Indo pula lepas Nabi Yunus. Nabi Yunus pula itu pula patu. Lain kesalahan rupanya. Nabi Yunus go Indo lai aba-aba untuk hijrah. Kau ia hijrah surah. Sama pengikut-pengikut di sebelah pun. Menyebar lautan. Sampai di lautan tu, boleh apa? Hampir tumbang apa? Karang kapal. Akhirnya barang-barang dianyai, barang-barang dicampak supaya Indo terlalu berat. Lah di barang-barang saja tak tahu, Indo lah itu siswa itu harus salah satu dari orang itu yang terjun ke laut supaya selamat yang banyak. Akhirnya diundi. Nabi Yunus itu yang keluar Pak, yang harus tenggelam. Tentu doa elok, do sunnah hati jamaah, do sunnah hati umat. Nabi lah. Dunia lah yang harus terjun ke laut itu. Tengah sampai 10 kali ini cetak Nabi Yunus Bang, yang harus terjun ke laut supaya selamat sana. Disitulah Nabi Yunus jadi makan ikan. Sampai berdoa Nabi Yunus beberapa tahun baru diampuni dosa. Itulah mengapa Nabi terdahulu Pak Indo bisa jadikan teladan. Rasulullah memang manusia pilihan padu. Makanya ia bisa menjadi teladan. Kita berapa orang ceramah Pak? Hampir sejam. Itu baru betul.
jangan tuh apa? Macam seboleh hari, 20 hari kita ini. Wahai itulah sebab aku teladan Rasulullah itulah kaji. Kalau sampai kaji mata kalau aku bersama itu 2 jam. Tapi kalau di malam hari itu aku minta kepada Tuhan untuk siang. Siang lah satu jam 10. Bosan tak bisa. Banyak yang berusaha tu ya. Bersawah, ladang, alhamdulillah. Sebab lain itu kita 20 minit lain. Apa teladan Rasulullah? Yang pertama itu teladan dari Rasulullah. Itu Rasulullah adalah makhluk Allah, kekasih Allah yang paling sabar. Sabar walaupun tak tua Indo bisa mencontoh kesabaran Rasulullah 100%, setidaknya bertambahlah kesabaran setelah mengaji. Yang kesabaran selama itu seperti tisu setidaknya itu setelah karton. Setidaknya apa contoh kesabaran Rasulullah Bapak? Yang pertama tadi lawat joleni. Ketika Rasul diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, yang memusuhi Pak Indo orang lain loh. Yang memusuhi paman surah Abu Lahab. Bapak nak berkira lah, awak menyampaikan kebaikan, tapi urang awak surah yang Indo sesuai dengan awak tentu sakit. Mana Rasulullah tetap sabar aku, tetap sabar. Nah itu yang pertama. Yang kedua tak lain cerita masalah Rasulullah jauh Uqbah orang kafir Quraisy, tapi ini elo hati Pak. Awal elo hati Rasulullah. Diundanglah oleh Uqbah Rasulullah untuk makan malam di rumah tetangga Rasulullah. Awal elonya, tapi Rasulullah tak makan dah. Dia Uqbah elo dipujuk-pujuk Rasulullah Uqbah supaya hendak masuk ke agama Islam. Masuklah Uqbah ke agama Islam. Abang elo kalau ini dia masuk ke agama Islam, beko siu-siu saja. Apa yang mengaku ke siu-siu ke celoso? Ibu berapa Uqbah Pak? Ia makan Rasul dulu, kalau musyawarah tentang itu. Ibu tak Rasul makan. Maka jiwa itu yang dibahas Rasulullah tak tahu. Akhirnya apa? Terpaksalah Uqbah untuk bersyahadat supaya Rasulullah hendak makan jamuan. Itu sebagainya lah Rasulullah. Dan tetangga itu makan Rasul itu juga. Ini kita Rasul terpaksalah bersyahadat Pak. Disuruh datang besti. Tahu besti matur? Kalau ini juga besti-besti yang orangnya. Datanglah besti Uqbah bernama Upai. Uqbah munafik banyak kawan pada depan. Mengaku masuk ke agama Islam Indo masuk sebagai itu. Ia munafik banyak. Aku siapa? Indo sebenarnya baik. Aku masuk ke agama Islam supaya Muhammad tu hendak mencicipi makanan dunia. Malah sejam jadi makan-makan. Tentu soken pun. Indo kiyo dulu. Abang munafik bang. Indo tu baik dulu. Becek ubah. Mau kau iwak ke rumah Muhammad. Kalau memang Indo mandu masuk ke agama Islam, kau iwak ingin ke rumah Muhammad dulu. Luka dia ke Muhammad ini. Baik pak. Maksud yang mengasuh-ngasuh pak. Luka dia ke Muhammad dulu. Apa yang cakap Ubah? Pertama sekali Ubah rendah ada Pak. Itu berlain sungguh kan. Dia pun tak ada mudah ini. Berarti memang masuk agama Islam banyak. Maka itulah Pak. Soalnya Ubah ke Rasulullah diudahnya muka Rasulullah. Sampai dia bilang muka Rasulullah. Apakah Rasulullah marahin dia tak sabar Rasul. Sampai dia itu pimpin. Belai seluruh pun yang keluar dari mulut Rasulullah. Oh no Rasul. Awak pergi orang mana Pak? Kau Indo tinju yang lain, pisau yang lain. Kalau awalnya, itulah Rasulullah. Itu bisa beda yang Indo, ini salah 100% meniru Rasulullah. Tapi setidaknya bertambah kesabaran waktu setelah mengkaji. Kemudian itu bertambah-tambahlah. Bertambah-tambah kejahatan yang dilakukan Uqbah. Mulai dari meludahi. Kemudian beberapa minggu setelah itu dibakar Uqbah Pak tulang unta. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah yang menghidupkan yang mati, lain itu. Kemudian apalah dibakar Uqbah tulang unta tadi. Koyo rumah Rasulullah dicampak yang abu tulang unta itu merah di mata Rasulullah.
Aku kecil ubah ikuti yang masuk ke ini Muhammad. Bahwasanya Tuhan baru yang kemudian mati itu ada di Al-Quran itu saya juga. Bahkan yang lebih puncak Pak, ketika Rasulullah sembahyang, disitulah Utbah melempari Nabi dengan kotoran. Dan disitulah baru Nabi mengecek Pak. Betul Nabi mengecek kepada doa Nabi. Dia sedang sembahyang, ya, sedang sujud ya. Disitulah Utbah mencampaki kotoran minta. Disitulah Nabi memohon, ya Allah, mudah-mudahan orang berdapat hidayah. Itu doa Nabi. Balaslah orang ya Allah, tapi dengan dapat hidayah. Itulah masalah itu Pak, matilah orang dalam keadaan dalam badan. Mati saja orang-orang yang menjolimi Rasulullah. Itu yang pertama Pak. Kesabaran. Mudah-mudahan segera mengaji maulid Pak, sabar ya. Walaupun ini musim kemarau, dan beberapa hari memang hujan. Ini banyak tua orang yang bercokak gara-gara air sawah. Gara-gara air sawah bercokak. Indra apa ke sawah, anak kira orang dulu. Masuk air sawah ke sawah orang. Yang melakukannya tetangga asurannya. Kalau Indra sabar itu oke bercokak dan ini soalnya. Alah di Padang atau di Padang punya risiko ya kira ya kan. Di Padang pesta anak. Aturan bisa ya pesta di rumah bisa meminjam lamen tetangganya. Indo bisa gara-gara Indo belok gara-gara air sawah. Lah 10 tahun yang lalu. Akhirnya aku bolehlah yo menikah di gedung membayar dulu. Kalau di gedung itu membayar dulu. Bayar. Jadi kalau dua sabar itu coba gitu. Nah, yang pertama. Yang kedua itu apa suri teladan Rasulullah itu? Rasulullah sosok yang sangat bertawakal, yang sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana cerita masuk? Cerita ketika turun Quran surah An-Najm ayat 32 sampai 62, Rasulullah mengumumkannya dengan lantang. Di samping itu lai Abu Lahab, lai Abu Jahal, lai pengikut itu dong Allah diulang Bapak Rasulullah menyampaikan firman Allah. Apa intinya? Intinya anjuran untuk bersujud bersyukur kepada Allah. Sudah mendengar itu, sujud Nabi, sujud pengikut tanpa sadar Pak Abu Lahab, Abu Jahal dan pengikut ikut sujud. Sujud pun orang itu tanpa sadar. Surah itu sujudnya, itu pun orang tua, pengikut Abu Lahab. Orang tua itu bisa sujud itu untuk supaya ini termasuk berpartisipasi di totalnya tanah pokoknya. Sebagai wujudnya dia bisa sujud itu. Yang ini tanah totalnya pokoknya. Sudah itu sadar sedang menunjuk. Abu Lahab sujud pula banyak Abu Jahal. Ada pun semuanya sujud banyak. Sujud sama sujud. Itu itu ya boleh bicara pula. Lah semakin godang siar Muhammad tu. Boleh boleh. Wak baiklah Muhammad tu bicara pula. Apa baik tu Pak? Wak isolasilah Muhammad tu. Sehingga keluarlah pengumuman, diukirlah pengumuman itu di kulit untung aku. Indo boleh berdagang ke Muhammad ni. Indo boleh menikahi putra putri ke Muhammad jo. Pengikut Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tu tak terisolasi. Poilah Nabi Muhammad boleh ke rumah paman Abu Talib tadi. Selama 3 tahun tak menderita orang. Sudah lain dia. Jadi boleh ke lepas pergi Nabi ni. Ini boleh ke berdagang ke daerah Abu Talib di depan. Akhirnya pergi makan daun-daun kering. Air pun susah selama 3 tahun berikut depan. Akhirnya berkat tawakal Rasulullah, berkat berserah dirinya Rasulullah ke Allah, lailah salah seorang tokoh kafir itu yang bernama Hisham. Itulah kelewatan waktu 3 tahun bulan untuk sudah makanan ni. Malah wak roboh ni, wak sapi ni. Pengguna ikut yang lain ke tempel di Mekah dulu. Pasal ni tempel orang apa? Di Mekah dituli orang dulu, diukir orang dulu, di tempel di Mekah. Rupanya berjalan orang demikian. Rupanya Pak lah dimakan raya, tak raya. Lah dimakan raya, mudah raya dia tulisan itu. Disampai di Hisham wala ku Abu Talib bahwasanya pemboikotan itu sudah dihapus. Baiklah Rasulullah balik apa itulah berkat tawakal Rasulullah. Terakhir makhluk Rasulullah itu menjadikan ibadahnya sebagai kebutuhan. Awak tua, makhluk
Kalau masih terburu-buru sembahyang berarti wak jadi sembahyang adu beban. Sama bawa mangkik meja dapat dua, mangkik keluar kan copek sampai, copek langkah wak untuk mangkik meja karena beban. Makanya orang yang terburu-buru tergesa-gesa sembahyang berarti inyo menganggap sholat itu beban. Kalau Rasulullah itu tak dijadikan ibadahnya itu sebagai kebutuhan. Bapak kalau tinggal rokok bapak di rumah, biar dia berjalan dari pabrik itu. Tidak menjepit rokok. Karena kebutuhan. Kalau ada lagi apa, anak beranjur 2.000 rokok asam pun habis aja lalu. Nah itu apa bapak? Satu samu ya, dari mau umat sinetron. Nah itu apa bapak rokok? Tinggal rokok di rumah, dijawab ini. Anak beranjur 2.000 aja. Padahal belanjaan 70.000 sehari. Sempurna 35.000 Pak sebelum kue. Kasih kedua yang nonton kalian bayar. 72.000 2 bungkus sehari semalam. Bagaimana kanan? Itu lain cerita nak tu. Lain siman. Siman go inya berkawin dengan empet orang. Lain namo Sihana. Lain namo Sihar. Lain namo Anis, lain namo Sias. Di antara empek kawan bertiga yang diprioritaskan ini matu. Tiga yang diprioritaskan yang surang berpaya tersisih. Siapa yang ketiga itu? Yang ketiga itu adalah Hana, Sihar, Joanis. Hana, Sihar, Joanis itu kemana poi orang diseksi itu dulu. Sedang berpaya Sias berpatuh di duduk belakang itu pun batu serap ini. Bangku saya rapi kalau di bangku yang maka saya pun kalau ada poi di rumah ini tinggal. Suatu ketika Pak Simanggo batallah polisi ke tempat Simanggo. Lah kasus matu. Mengadulah Simanggo ke si Hana pertama kali orang yang paling ia cintai. Di abang mau ke masuk penjara lego datang polisi bertandung. Oh masuk penjara lah bang, boleh dulu. Ini pertama yang meninggal di Simanggo. Padahal si Hana adalah yang pertama kali yang dicintai. Mengadu pula Pak Simanggo ke Sihar. Apa kata Sihar? Baik bang. Biar lakukan para bang. Tapi sampai parkirnya ya. Enggak yang mengantar bang. Cuma sampai parkir bu. Sampai parkir itu aku pulang dulu. Mengadu pula Simanggo ke si Anis. Si Anis berbelok pula daripada Sihar. Baik bang. Dia lalu kalian dia bangkat tiko sampai ke sel dunia ya. Dah sampai abang di sel atau abang di sel pulang dulu ini. Itu yang tiga orang bapak yang diberi tadi ini dari rugi dah. Tapi mengadulah ketua Simanggo ke Sias. Orang yang selama ini cuek dia, orang yang selama itu peduli. Aku kecil Sias, biarlah bang. Aku yang mengenai abang sampai abang bebas. Satu Simanggo. Simanggo itulah itu manusia. Itu manusia. Siapa polisi dari itulah malaikat maut. Ketika malaikat maut menyampari diri kita, yang pertama sekali orang yang cintai Pak meninggal itu anak dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu pertama kali meninggal hewan Pak. Engkau apa-apa pergi Jumaat. 2 kali Jumaat, 3 kali Jumaat itu. Tak ada dalam hadisnya 3 kali itu Jumaat baru kafir. Pertama minggu pertama berapa itu? Latih perjumaat dunia hawa nafsu Indonesia. Pertama lah dunia. Yang kedua besok minggu kedua itu. Tapi kita Rasulullah yang tiga kalau di golong kafir. Ini dia yang kedua. Yang ketiga matua koi agak copek sebut koi. Pak tua. Tapi di dokter masuk itu lah ikut dari situ. Ikut dari situ. Memanggil kawan Pak Tua. Cepet ambil kau yang saya cek dengan apa mana coba. Dia pula. Cemek yang elak kan. Duduklah di kota itu sampai khatib naik ke mimbar masuk. Lah naik khatib ke mimbar barulah masuk Pak Tua. Itu baru salam. Dikuat-kuat ni orang. Cepet kedua ni. Inyo terakhir kata inyo pula cepet pula. Hawa nafsu dari Pak. Inyo selama ikut yang laku dia, inyo kesan yang pertama sekali yang meninggal.
karena induk jadikan ibadah itu kebutuhan. Yang kedua sihar, siapa sihar kedua? Harta. Alah, sekian banyak awak habis tenaga untuk mencari harta sehingga ibadah awak tinggal rupanya inilah yang kedua kali meninggal awak. Sehebat apapun motor awak tak sampai parkir bisa mantar awak. Sehebat apapun motor awak tak sampai parkir bisa mantar awak itu bisa boleh lahat. Nah itu sihar harta benda. Yang ketiga Pak lain kamu anis. Siapa anis itu? Anak istri, keturunan, keluarga awak. Memang dibunyi awak sampai apa? Sampai liang lahat awak. Tapi mereka tidak masuk. Poyele lah di bumi awak poyele lah. Udah kira lagi cinta silip semati dia tu. Gombal kan? Kadang-kadang lah orang penting sana lagi menang di buku yang gombal. Boleh lagi itu. Barulah terakhir si Asia atau si Asdoba itulah amal soleh. Amal soleh lama tu inilah yang mengalami kewan. Kok gelap kemudian wa inilah yang menerangi. Kok sempit kemudian wa inilah yang melapangi. Jadi Bapak Ibu sedang maulid yang berbahagia itulah kaji itu. Aku memang itu bukan dari orang yang depan. Kadang-kadang orang kalau berorang ditanyalah kadang-kadang apa acara tadi di masjid kajian mulai Nabi siapa punya dari situ apa kajian yang lucu-lucu saya dapat kajian dapat jadi itulah keterbatasan kita memang kurang pandai kalau dalam Quran sekolah yang bisa tuh sampai di yang pertama tadi kuat bertebalah kesabaran apa lebih sejam mengaji hampir 1,5 jam. Yang kedua tadi jadi ibadah awak sebagai kebutuhan. Jangan terburu-buru beribadah awak. Jangan tinggal beribadah gara-gara korejo. Di zaman Rasul rupa tua kalau orang nak sembahyang Indo koi sahabat do Rasulullah untuk berkorejo. Sudah sembahyang subuh langsung lalu mempersiapkan diri membaca surah Al-Kahfi di masjid. Dikhususkan di hari ini. Nah itulah. Kemudian Pak yang terakhir tadi selalu awak bertawakal kepada Allah. Berusaha awak, berdoa awak. Setelah itu urusan Allah. Awak serahkan saja kepada Allah. Sampai sikunya Pak. Tadilah yang bertanya Pak tu ya. Lain tadi minta sisi pertanyaan Pak. Telah mengantuk. Atau berdoa dulu. Sampai sikunya kajian apa? Berdoa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala